Hai semua, apa kabar? Hari ini kita akan ngomongin mengenai suatu pattern, waves lah istilahnya, waves. Jadi ya ini cukup rumit ya sebenarnya, tetapi sebenarnya cukup gampang sih kalau mau belajar ya. Kalau mau belajar bisa cukup gampang. Yang kita akan pelajari hari ini adalah mengenai Elliott wave. Elliott wave itu apa sih? Apa sih Elliott wave? Jadi Elliott wave itu adalah suatu pergerakan di mana dia mencakup dari 5 wave. Ya, 5 wave, 5 ombak lah gitu. Jadi dalam Elliott wave ini dia ada 5 pergerakan di mana 5 pergerakan ini akan menghasilkan suatu perjalanan mencapai targetnya. Caranya gimana kita mengidentifikasi ini? Agak sulit sih sebenarnya, tapi bisa kita coba. Pertama kita buka dulu RSI kita buka dari RSI. Saya biasanya cari dari RSI. Kenapa? Karena dari RSI itu dia banyak kondisi gitu. Oke, ini bisa kita pakai ini aja ya. Ini ya. Kenapa ini kita pakai ini? Kenapa? Pertama, karena dia baru lepas dari ini, dari batas bawahnya. Oke, jadi ini acuan kita. Ini akan menjadi titik wave 1 kita, yaitu Elliott wave. Bentar kita cari dulu. Saya lupa di sini mana ya. Elliott wave. Elliott wave. Nah, ini akan menjadi titik 0 kita. Oke. Titik pertama kita akan berada di mana? Di sini, swing high-nya. Kenapa saya bisa tahu itu swing high? Ya karena kita nggak melihat RSI lagi di sini ya. Sorry, ini kita tutup dulu. Kita melihat pergerakan dari bisa dibilang ini harus memperlihatkan dari price action ya. Kalau price actionnya sudah nggak cukup kuat, dia akan turun. Jadi Elliott wave ini menggunakan itu ya. Jadi Elliott wave itu dia memperhitungkan bahwa ketika satu sudah selesai, selanjutnya akan turun. Atau orang bilang itu konsolidasi lah, retracement lah. Itu benar, karena dia capek gitu loh. Ketika dia udah diangkat sampai ke suatu titik, pasti dia capek. Dan dia harus mengisi tenaga. Dan itulah yang dilakukan di sini. Dan itulah wave kedua. Dia harus mengisi tenaga untuk lanjut melakukan pattern dari wave tersebut. Nah, Elliott wave ini cukup banyak ya, cukup banyak, dimana dia sangat banyak. Jadi Elliott wave ini dia melihat setelah pergerakan ke satu, dia pasti retracement. Setelah retracement, nah itu adalah pergerakan ketiga yang kita tunggu, yang paling kita tunggu. Kenapa? Karena wave ketiga adalah biasanya yang paling besar kenaikannya. Oh iya benar. Jadi wave 3 itu yang paling besar gerakannya. Kemudian kita baru bisa tunggu wave 5. Bisa gitu? Bisa. Ini dari price action ya, tentunya kita menggambar price action dulu, kemudian kita menggambar lainnya bahwa kita bisa mendapatkan wave ini. Jadi ini Elliott wave itu cukup susah ya, karena kebanyakan orang itu cuma gambar nggak pernah melakukan aksi. Dan ketika mereka kena ini seperti ini, kena ketakutan, maka biasanya out di sini, padahal itu masih awal mulan dari wave 3. Gitu. Wave 3 itu selalu lebih besar dari wave 5. Ya.
wave pertama itu bisa jadi sama dengan wave 4 atau lebih kecil. Ya, ketentuannya adalah wave 3 itu yang paling besar biasanya yang paling besar. Ya, pokoknya dia bukan yang paling pendek. Jadi wave 1 bisa jadi yang paling pendek atau wave 4 bisa jadi yang paling pendek. Ya bisa dua-duanya. Tapi pokoknya wave 3 itu adalah salah satu wave yang terpanjang. Bisa dibilang dia yang terpanjang lah umumnya. Begitu. Jadi setelah dia naik, dia akan, kalau kita bisa menangkap wave ini, ya kita bisa mendapatkan cuan gede di sini. Dimana kita cuman risk sekian. Kita cuma risk sekian ya, sorry. Nah, kita cuma risk sekian, tapi kita bisa mendapat wave 3. Nah, di sekitar 248 dolar kenaikannya. Jadi menggambar Elliott wave ini nggak bisa sembarangan ya. Ya, kita harus mencari aksi dari dari waves pertama. Kemudian bener nggak dia retracement? Kalau dia masih lanjut terus, tunggu sampai dia selesai gitu loh. Setelah dia selesai, terus kalau teman-teman sudah menonton Dow Theory, teman-teman akan tahu dia masih akan melanjutkan tren ya. Jadi ketika dia masih mau melanjutkan tren, dan kebetulan itu selesai dari wave kedua, kemungkinan besar itu adalah menjadi wave ketiga. Ya, bisa jadi jebakan, bisa jadi apa, tetapi ada kemungkinan untuk menjadi wave 3. Dan wave 3 ini adalah yang paling tinggi biasanya daripada semua wave ini. Begitu. Nah, wave ketiga kemudian menjadi wave keempat. Wave keempat dia pasti retracement dulu. Ya, bisa tinggi, bisa panjang, tetapi dia nggak lebih pendek dari wave kedua ini. Artinya dia punya kesempatan untuk menjadi wave kelima. Gitu. Jadi Elliott wave itu cara penggambarannya seperti ini. Kita mau mencari titik ini. Jadi ini salah satu metode trading saya yang pertama kali. Saya kebetulan cuan gede karena saya ikut dari wave 2. Saya bertahankan sampai wave 3. Ya, lumayan. Sekitar ya lumayan lah pokoknya. Karena gede banget ya pipsnya. Gitu. Nah, wave 4 ini, wave 5 ini kemungkinan besar bisa nggak terjadi gitu loh. Jadi jarang kadang itu dia nggak terjadi. Malahan sampai wave 3 biasanya ganti menjadi pattern baru. Tapi yang kali ini kan dapat ya wave 4 ya. Ya beruntung lah yang dapat gitu lah. Lumayan gede soalnya ini setahunnya. Ya, jadi seperti itu. Ini bisa kita gunakan di 1 hour, 4 hour. Bisa, itu gampang sekali karena kalau saya kan intraday trading ya. Kalau intraday trading itu bisa kelihatan ini wave 1, ini wave 3. Terus ini nggak turun lagi. Ini kemungkinan jadi wave 4 sih, bisa. Karena dia nggak lebih ya. Nah, itu. Ini juga bisa, ini wave 1, terus ini wave 2, ini wave 2, wave 3, top. Nggak naik lagi. Nah, itu. Jadi bisa seperti itu. Kebanyakan itu wave kelima itu nggak terjadi. Makanya kita suka ketika kita melihat ada wave 3 kita ikut. Kita melihat ada potensi untuk menjadi wave ketiga, resikonya rendah, kita biasanya ikut begitu. Jadi itu adalah contoh dari penggunaan Elliott wave di SAU USD. Apakah ada sekarang? Nggak ada. Kenapa? Karena ini bukan di market. Ini bukan di market sideways biasanya. Di market yang sedang melakukan pergerakan gede, yang momentumnya tinggi, baru akan terdapat wave ini. Begitu. Gitu ya. Jadi ini ya seperti ini Elliott wave.
Elliott wave cukup gampang dibuat, tetapi kebanyakan orang hanya akan menggambar saja. Yang perlu diingat adalah wave 3 itu biasanya yang paling besar. Biasanya yang paling besar. Yang paling gede lah kenaikannya. Coba ya kita tes. Karena setahu saya iya benar. Karena setahu saya dia paling gede. Nah, ini kan. Nah. Ini kenaikan 160. Ini kenaikannya 240. Ya. Oke. Ya, jadi biasanya wave 3 itu yang paling besar. Makanya kita seneng banget kalau misalnya kita mendapat wave 2. Tapi biasanya banyak yang takut karena pengetahuan tentang Elliott wave-nya kurang. Dia nggak bisa, dia cuma bisa gambar-gambar doang. Ya itu kebanyakan begitu sih. Tapi kalau misalnya teman-teman udah tahu batas resiko, biasanya nggak akan takut gitu loh. Ya, jadi Elliott wave ini adalah alat untuk membantu saja. Kita nggak bisa open posisi hanya berdasarkan Elliott wave. Kita harus ada batas resiko yang kita pastikan. Jadi ketika dia melewati tersebut, berarti kita harus cut, harus berani cut. Ya, jangan sampai terseret. Yang kita jangan terlalu overconfidence bahwa kenaikannya akan seperti itu. Gitu. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka dengan edukasi seperti ini, silahkan klik tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video edukasi terbaru dari saya. Thanks for watching. Trade easy with PhD lah.